Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Esa Hargatama. Di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah storyboard di mana storyboard ini berfungsi sebagai gambaran visual dari aplikasi multimedia interaktif yang akan kita buat. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih apa fungsi dari storyboard itu sendiri. Nah, storyboard itu berfungsi sebagai gambaran visual dan acuan dari seorang desainer untuk membuat desain multimedia interaktif. Nah, kebayangkan kalau kalian udah ngedesain di Adobe Illustrator ataupun Photoshop, harus direvisi. Nah, oleh karena itu, sebelum kalian mendesain aplikasinya, kalian wajib banget nih membuat storyboardnya. Oke, sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam storyboard itu? Yang pertama pasti identitas scene-nya ya. Di sini saya ngasih nomor 1 untuk scene dari input input nama, sorry. Nah, untuk bentuknya sendiri, layoutnya sendiri itu bisa menyesuaikan dengan kondisinya ya. Kebetulan saya bentuknya portrait, tapi yang paling penting isinya itu sendiri nih. Setelah scene, visual. Nah, di visual ini terdapat gambaran yang masih berbentuk wireframe atau kotak-kotak nih, di mana kalian di sini sudah tergambarkan secara utuh apa aja sih yang ada di multimedia interaktifnya nanti. Nah, selain storyboard juga biasanya saya menggunakan mood board sebagai acuan dari desainnya gitu. Kedua atau selanjutnya ini ada audio. Nah, di sini juga menjadi acuan untuk bagian musik, akan mencari seperti apa sih jenis musik yang cocok untuk multimedia interaktifnya. Di sini ada background musik, itu musik yang mengiringi kita selama scene itu berjalan, dan yang kedua ada sound effect. Sound effect ini adalah musik atau jenis sound yang digunakan ketika event-event tertentu. Kemudian di kolom berikutnya ada kolom keterangan. Di kolom ini sebenarnya kolom-kolom yang menjadi detail dari multimedia interaktif kalian sendiri. Di yang pertama ada deskripsi yang dapat menggambarkan seperti apa sih scene-nya yang akan kalian buat. Kedua ada animasi. Nah, animasinya bakal kayak gimana nih yang ada di dalam scene itu tersebut. Nah, yang ketiga ada background. Ini juga menjadi landasan atau gambaran ya nanti dalam membuat desain. Yang keempat ada navigasi. Nah, navigasi ini penting juga nih setelah kalian sebelumnya telah mempelajari sitemap. Nah, di sini lebih didetailkan lagi nih contohnya ketika kalian menekan tombol masuk, ini akan pergi ke scene 2 atau ke halaman home. Yang terakhir ada warna teks. Nah, warna teks ini biasanya juga tentatif. Kita tuliskan aja di sini warna hitam atau gelap. Kenapa saya bilang tentatif? Karena biasanya ini akan menyesuaikan mood board dari seorang desain grafis. Jadi biasanya masih berubah. Tapi at least komponen-komponen apa aja yang ada di halaman tersebut itu harus disepakati terlebih dahulu sebelum nantinya lanjut ke tahap desain. Oke, itu tadi komponen-komponen yang ada di storyboard itu sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya untuk membuatnya nggak ada acuannya ya. Kalian tetap bisa buat di Office, bisa bikin di Illustrator ataupun di Photoshop. Cuman kalau saya sih prefer lebih nyaman untuk membuatnya di dalam Draw.io ini. Karena memang toolsnya ini gampang, dan yang penting adalah kalau dari saya adalah navigasinya itu tergambarkan di storyboard itu sendiri. Nggak peduli bentuk visualnya seperti apa, karena itu akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang UI designer. Oke, seperti biasa kita mulai dengan membuka halaman websitenya, yaitu Draw.io. Di sini akan seperti biasa muncul pilihan, kita create new diagram. Kita pilih yang basic aja, kita pilih yang blank. Di sini kita beri nama misalnya storyboard. Oke. Sebenarnya ini penting banget di tahapan awal, dimana kalian harus bisa menggambarkan atau memvisualisasikan aplikasi kalian tuh mau kayak gimana. Yang jelas pasti di halaman utama saya mau bikin sebuah halaman input, dimana nanti kalian bisa memberikan nama pengguna dari aplikasi tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan keterangan di sini, masukkan nama gitu ya. Ini beda-beda ya, tergantung memang kondisi aplikasinya seperti apa yang memang kalian rancang.
Oke, di sini masukkan input nama lengkap. Nah, untuk membedakan bahwa ini adalah input teks ataupun button ataupun tombol, di sini saya berikan aja warna untuk buttonnya. Saya kasih warna misalnya agak seperti ini, dan outline-nya tidak usah saya kasih warna. Nah, warna ini juga bisa mereferensikan nanti seorang desainer itu mau warna kayak gimana. Nah, usahakan memang kalau warna ini se-close mungkin juga mau seperti apa. Nah, ini misalnya tombol masuk. Oke. Nah, biasanya di halaman utama itu wajib banget nih ada identitas dari aplikasinya. Oleh karena itu di sini saya masukkan identitas aplikasi. Ini bebas ya, balik lagi mau seperti apa desain dari aplikasi yang kalian buat. Kemudian di sini yang perlu kalian buat adalah biasanya pasti ada logonya nih. Logonya. Nah, ini nggak usah pakai fill di sini. Nah, karena logonya mungkin juga kalian belum ada atau belum buat, tapi karena ini adalah sebuah storyboard ataupun sebuah perancangan, nah kalian bisa tuliskan ini misalnya logo gitu. Nah, sebenarnya untuk storyboard itu yang penting alurnya bisa kebaca sih, sama komponen-komponen apa aja yang ada di visualnya itu bisa tertuliskan. Jangan sampai kalian nulisnya misalnya konten. Nah, konten itu kan nggak jelas ya, kontennya apa. Nah, kalau bisa benar-benar detail gitu. Oke, ini bisa kita save ya ke JPEG, export to JPEG kalau memang udah selesai. Nah, ini kalian bisa jadi yang pertama halaman utamanya gitu ya, seperti ini gitu. Terus yang kedua kita bisa bikin kita duplikasi aja di sini. Nah, untuk mengidentifikasi ini adalah halaman beranda. Di sini saya masukkan beranda misalnya. Terus di sini saya masukkan tadi apa namanya, halo, koma. Gitu kan, saya pengen masukin dynamic text nanti di dalam sini. Nah, di sini misalnya namanya. Ada button-buttonnya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di sini. Nah, untuk mempermudah, saya masukkan button di sini. Sekali lagi untuk desainnya ini menyesuaikan apa yang kalian inginkan ya, tapi pastikan nih untuk isinya di sini kan bisa aja misalnya saya tulis materi. Nah, kalau bisa jangan. Misalnya kalian di sini mau nulisnya apa? Pengertian matriks gitu ya. Jadi detail gitu, apa yang ada di halaman itu bisa ketahuan. Misalnya di sini habis pengertian matriks, misalnya ordo gitu ya. Terus misalnya jenis gitu ya. Misalnya ini rumus gitu ya. Jadi tapi ini pastikan kalian punya referensi untuk kontennya itu sendiri ya. Oke, yang kedua, karena saya mau di sini di bawah sini ada halaman-halaman yang lain seperti latihan misalnya. Saya tulis di sini latihan. Nah, untuk garis itu sendiri kalian bisa buat di bawah sini ya, bikin garisnya dulu, rapihin di bawah sini. Oke, kalau udah garisnya bisa kalian pindahin ke sini gitu ya. Oke, habis latihan di sini kalian bisa KIKD misalnya. Oke, masukin lagi. Nah, yang terpenting juga jangan lupa nih halaman dari about. Nah, karena halaman about ini kan pastinya identitas kalian. Misalnya di sini udah kalian copy, boardnya itu tentang aplikasi. Oke. Kira-kira seperti itu cara-cara membuat storyboard. Nah, pastikan storyboard itu dibuat di awal, karena lebih baik kalian merevisi storyboard dibanding kalian merevisi desain yang sudah jadi di Illustrator, karena prosesnya akan banyak banget dan ribet. Itu aja dari saya. Sekian untuk tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!